tentunya kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan hanya bisa dihadirkan oleh pemimpin yang memiliki kemampuan memimpin yang baik. Pemimpin yang tidak mudah diintervensi oleh kepentingan. Pemimpin yang memiliki prinsip di dalam memimpin yang tidak dipengaruhi oleh partai politik pengusungnya, pemimpin yang tidak diatur oleh oligarki, atau pemimpin yang memiliki independensi di dalam mengambil kebijakan. Indonesia membutuhkan itu, sehingga penghapusan ambang batas pencalonan presiden menjadi langkah awal ya untuk memastikan itu semua bisa tercapai. Jangan takut bicara guys, karena di sini bicara santai. Halo teman-teman semua, saya Yusril Iza Mahendra. Kali ini kita akan berbicara tentang ambang batas pencalonan presiden atau yang biasa kita kenal dengan presidential threshold. Pembicaraan berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ini muncul dan hangat dibicarakan di ruang-ruang publik kita beberapa waktu terakhir. Pembicaraan berkaitan dengan ini kemudian diinisiasi oleh para tokoh intelektual, kemudian pengamat politik, karena banyak kemudian yang beranggapan bahwa penentuan ambang batas pencalonan presiden yang hari ini di angka 20% di Indonesia itu sudah tidak relevan lagi dengan keadaan dan keinginan masyarakat Indonesia. Masyarakat dikhawatirkan terus terbelah dengan desain politik yang seperti itu, sehingga para pengamat politik dan intelektual kemudian mengajukan ambang batas pencalonan presiden ini kemudian dihapus dan ditiadakan. Nah teman-teman semua, sebelum kita berbicara jauh tentang hal ini, saya ingin sedikit menggambarkan apa yang dimaksud dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Mungkin masih banyak teman-teman di channel YouTube ini yang belum paham berkaitan dengan apa sih yang dimaksud dengan ambang batas pencalonan presiden. Ambang batas pencalonan presiden itu berbeda dengan ambang batas parlemen atau yang kita kenal dengan istilah parliamentary threshold. Kalau parliamentary threshold atau ambang batas parlemen itu adalah persentase atau angka yang harus dicapai oleh partai politik ketika ingin masuk ke DPR RI. Berbeda dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, yakni angka atau persentase yang harus dipenuhi atau dicapai oleh partai politik yang sudah masuk parlemen agar bisa mencalonkan calon presiden dari partai politik tersebut. Misalkan saya ambil contoh Partai Amanat Nasional. Ketika Partai Amanat Nasional ingin mencalonkan presiden dari Partai Amanat Nasional, maka partai tersebut harus memperoleh suara minimal 20% hasil suara secara nasional ketika ingin kader partainya dicalonkan menjadi calon presiden Republik Indonesia. Dan apabila angkanya hanya 4% atau 10%, maka Partai Amanat Nasional harus mencari partai lain untuk berkoalisi, harus mencari partai lain untuk memenuhi angka yang 20% tadi. Nah, inilah yang kemudian menurut para intelektual, para pengamat politik, bahwa ambang batas pencalonan presiden yang angkanya 20% ini adalah angka yang tidak masuk akal. Ini adalah angka yang tidak mampu memastikan bahwa negara Indonesia semakin demokratis hari demi hari. Angka 20% ini adalah angka yang hanya mengkebiri hak dari warga negara untuk ikut serta menjadi calon atau bakal calon presiden Republik Indonesia. Sedangkan kita tahu teman-teman semua, kemudian kita perhatikan ketika pemilu terakhir di tahun 2019 misalkan, ketika ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold itu ditentukan angkanya di 20%, maka secara tidak langsung itu mengandung dua implikasi. Pertama, partai politik sudah memenuhi 20%, tetapi partai politik itu tidak memiliki kader yang berkompeten. Nah, itu yang kemudian dikhawatirkan oleh para intelektual. Karena ketika partai politik itu sudah mampu mencapai angka 20%, tetapi kadernya tidak berkompeten, akhirnya asal comot saja. Akhirnya, kader yang diambil sebagai bakal calon presiden adalah orang yang tidak paham tentang bagaimana mengambil public policy yang baik, bagaimana mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat Indonesia. Kemudian implikasi kedua,
ketika ambang batas pencalonan presiden 20%, maka misalkan partai politik hanya mampu mencapai suara di 10%, tetapi dia memiliki kader yang berkompeten. Akhirnya, kadernya tidak bisa ikut di dalam bursa pencalonan Presiden Republik Indonesia. Padahal, kadernya ini berkompeten, paham bagaimana mengambil kebijakan, paham bagaimana ya membuatkan skema untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kemudian dari dua alasan ini, para intelektual, pengamat politik menganggap bahwa pencalonan presiden atau penentuan ambang batas pencalonan presiden yang 20% tadi sudah tidak relevan dengan apa yang kita kehendaki bersama, apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Karena teman-teman semua, kembali lagi, kita refleksi kembali ingatan kita. Di tahun 2019, ketika pemilu terakhir kita laksanakan, ya, dan ketika ambang batas pencalonan presiden itu angkanya 20%, kita bisa perhatikan sedalam apa perpecahan yang terjadi di ruang-ruang publik kita. Masyarakat kita seakan-akan terbelah dua, karena ada yang pro kepada Jokowi dan ada yang pro kepada Prabowo. Menurut saya ini adalah implikasi dari ambang batas pencalonan presiden yang 20% tadi. Seandainya misalkan ya ambang batas pencalonan presiden itu tidak ditentukan, maka akan ada kemungkinan munculnya poros ketiga atau poros keempat, calon nomor urut 3 atau calon nomor urut 4 atau 5 atau 6 gitu loh. Akan banyak pilihan bagi rakyat Indonesia untuk menentukan mana pemimpin yang memang benar-benar berkompeten untuk memimpin Indonesia di 5 tahun yang akan datang. Nah, itu yang harusnya dipikirkan. Kondisinya hari ini, ketika ambang batas pencalonan presiden itu 20%, maka partai politik yang suaranya hanya 4% di DPR itu tidak mempunyai kemampuan untuk mencalonkan presiden. Ini yang perlu untuk kita kaji dan kita lihat ya, sebagai sebuah gambaran untuk apakah kita harus berada di posisi pro terhadap ambang batas pencalonan presiden 20% atau kita menolak ambang batas pencalonan presiden tadi. Kemudian kedua, selain terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat sebagai dampak langsung dari ambang batas pencalonan presiden yang 20% tadi, implikasi atau dampak kedua adalah hilangnya oposisi. Kita bisa bayangkan misalkan ketika calon presiden Indonesia itu ada 3-4 orang, maka munculnya oposisi itu akan banyak. Hari ini ketika calon presidennya itu hanya 2, yang secara otomatis hanya ada partai yang menang pemilu atau partai yang menjadi presiden dan kemudian partai yang kalah terhadap pemilihan presiden. Sehingga secara tidak langsung partai yang kalah dalam bursa pencalonan presiden ini kan secara otomatis harusnya menjadi partai oposisi. Nah, hari ini ya partai yang kalah pun juga ikut nyemplung ke dalam kekuasaan. Sehingga kenapa dibutuhkan pihak ketiga atau calon ketiga, calon keempat dari partai politik yang lainnya? Kemungkinan meleburnya oposisi yang lain ke dalam lingkaran kekuasaan, bergabung ke lingkaran kekuasaan itu semakin kecil. Artinya misalkan ketika ada 4 calon, artinya itu ada 4 partai politik ya secara garis besar. Maka ketika partai A misalkan dari A, B, C, D, partai A memenangkan pemilu presiden, nah secara otomatis kan partai B, C, dan D ini menjadi oposisi. Tetapi akhirnya kemudian misalkan ada perbedaan pandangan, akhirnya partai B itu bergabung ke dalam kekuasaan. Rakyat Indonesia masih bisa menggantungkan harapan, masih bisa menggantungkan gagasan dan keinginan mereka untuk diperjuangkan oleh partai C dan D. Nah, ini yang hilang di ruang-ruang publik kita. Ya, ini yang kemudian luntur sehingga seakan-akan memang kekuasaan hari ini abuse of power. Kekuasaan hari ini seakan-akan tanpa kontrol. Oposisi hilang dari permukaan. Oposisi kemudian tidak bisa berbicara banyak di ruang-ruang publik. Oposisi tidak bisa berbicara banyak untuk mengkritisi kekuasaan. Nah, ini yang kemudian perlu untuk kita cermati, perlu untuk kita sadari secara bersama. Bahwa memang penentuan ambang batas pencalonan presiden yang angkanya 20% itu adalah sesuatu hal yang banyak mengandung implikasi terhadap
kehidupan rakyat Indonesia. Belum lagi kita lihat dari perspektif demokrasinya. Apakah memang ambang batas pencalonan presiden 20% tadi itu sudah demokratis atau tidak? Sudah sesuai dengan rule demokrasi yang sebenarnya, atau ini adalah bentuk lain dari pengkhianatan terhadap ruh demokrasi Indonesia? Nah, ini yang perlu untuk kita pahami, untuk perlu kita renungkan di dalam bagaimana kita memastikan bahwa rakyat Indonesia terus mendapatkan keadilan. Rakyat Indonesia mendapatkan kesejahteraan dan kesetaraan. Karena tentunya kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan hanya bisa dihadirkan oleh pemimpin yang memiliki kemampuan memimpin yang baik. Pemimpin yang tidak mudah diintervensi oleh kepentingan. Pemimpin yang memiliki prinsip di dalam memimpin yang tidak dipengaruhi oleh partai politik pengusungnya, pemimpin yang tidak diatur oleh oligarki, atau pemimpin yang memiliki independensi di dalam mengambil kebijakan. Nah, ini yang kita butuhkan. Indonesia membutuhkan itu. Sehingga penghapusan ambang batas pencalonan presiden menjadi langkah awal ya untuk memastikan itu semua bisa tercapai. Dan pembicaraan di ruang-ruang publik berkaitan dengan hal ini tidak usah kita batasi. Biarkan mengalir saja. Bahkan harusnya terus kita gaungkan. Mahasiswa di perguruan tinggi harusnya membicarakan berkaitan ini. Karena ini sangat vital, ini sangat urgent di dalam bagaimana kita memastikan tadi rakyat mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.